Di video ini kita akan belajar gimana caranya ngitung market size. Kenapa market size penting? Karena bisnis yang bisa nyampe 1M itu bukan bisnis yang idenya keren, tapi bisnis yang punya market yang bagus. Dan gimana caranya kita menentukan market yang bagus? Salah satunya adalah dengan ngomongin market size. Karena untuk dapat revenue kan intinya cuma jumlah produk terjual dikali harga produknya. Ketika lu punya market size yang besar secara valuasi dan secara volume, untuk mendapat 1M itu jauh lebih gampang. Kita akan belajar gimana caranya ngitung market size dengan mudah, dengan menggunakan data, jadi bukan cuma ngasal doang, dan lu bisa praktekin ini untuk berbagai industri. Gue akan kasih 3 studi case untuk industri F&B, untuk industri retail, dan industri services. Dan harusnya dengan 3 contoh ini lu udah bisa ngerti untuk ngitung market size bisnis lu berapa. Oke, jadi untuk ngitung market size, kita tuh perlu ngerti beberapa hal. Yang pertama itu, kita harus ngerti ada yang namanya TAM, SAM, sama SOM. TAM itu Total Addressable Market, SAM itu Serviceable Addressable Market, dan SOM itu Serviceable Obtainable Market. Simpelnya adalah kalau TAM itu valuasi dari industri kita, kalau 100% kita punya market share-nya, orang beli ke kita itu TAM. Ini biasanya kayak kalau ada report tentang industri, kayak industri ini diperkirakan mencapai berapa puluh miliar dolar, itu adalah TAM biasanya. TAM itu adalah Serviceable Addressable Market. Ini adalah yang sesuai sama target market kita. Terus SOM itu adalah market yang bisa kita dapatkan, karena kan kita nggak mungkin punya 100% market share. Mungkin kita cuma punya 10%, 20%, 30%, atau bahkan 1%. Intinya pasti TAM itu lebih besar dari SAM, dan SAM itu lebih besar dari SOM. SOM ini yang bisa kita dapatkan. Kita akan belajar 2 metode perhitungan, yaitu dari top to bottom, kita hitung dari TAM, SAM, sama SOM. Dan yang kedua itu bottom up, jadi dari SOM ke SAM ke TAM. Oke, jadi untuk yang F&B, kita akan mulai dari coffee shop atau cafe. Karena banyak Gen Z yang cita-citanya itu punya cafe atau coffee shop. Termasuk salah satunya adalah gue. Jadi stepnya gampang. Step 1, hitung TAM, hitung SAM, sama hitung SOM. TAMnya dapat dari mana? Jadi kita perlu data konsumsi minuman jadi di Indonesia. Ini aku udah dapat datanya, aku akan tunjukin di mana dapatnya. Jadi pertama kita ke BPS, terus kita scroll ke sini. Kita cari konsumsi dan pendapatan. Habis itu kita ke publikasi. Nah, kita pilih yang ini. Nanti kita akan dapat laporannya kayak gini, dan ini ada di bagian halaman 37 ya. Ini adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis komoditas makanan dan klasifikasi desa dalam rupiah. Jadi datanya itu ada untuk perkotaan dan pedesaan. Dan ketika kita ngomongin misalnya tadi kafe, kita itu perlu nyari data makanan atau minuman jadi. Dan di sini ada minuman jadi, kopi susu, teh, susu coklat, dan lain-lain. Itu di 4.191 untuk perkotaan, 3.297 untuk desa. Rata-rata 3.800. Kenapa sekecil ini? Karena ini kan rata-rata per kapita. Mereka nggak nunjukin orang tuh beli kopi yang harganya berapa. Apakah beli kopi di warung 5.000 atau mereka beli di kafe sampai 50.000, itu nggak tahu. Pokoknya rata-ratanya dari semua penduduk di Indonesia dalam sebulan tuh satu orang mengeluarkan kira-kira 4.200 ini. Intinya mah kita cuma ngelihat apakah ada demand atau enggak. Jadi kita bisa ngelihat misalnya dibandingin si kopi ini, minuman jadi itu lebih tinggi daripada es krim. Es krim itu cuma 1.000, sementara kopi itu 3.800. Nah, jadi kan ini datanya yang tadi. Minuman jadi itu di 3.829. Penduduk Indonesia itu sekitar 280 juta. Jadi untuk TAM-nya itu di coffee shop atau cafe itu di 1 triliun per bulan. Oh ya, ini mewakilkan F&B industri juga ya. Ketika nanti lu punya restoran Padang, misalnya lu mau buka makanan yang lain, snack, apapun itu, cara ngitungnya sama kayak gini. Setelah itu kita punya TAM, kita mulai hitung SAM-nya. SAM-nya itu gampang. Jadi dari misalnya kita pilih, nah SAM ini cukup gampang. Jadi kita lihat aja dulu, kita mau buka kafe di mana misalnya. Misalnya di Bandung, karena gue orang Bandung. Jadi di jumlah penduduk Bandung itu sekitar 2,5 juta. Dan kita filter dong, karena nggak mungkin semua orang pergi ke kafe. Anggap aja cuma 20% penduduk Bandung yang kelas menengah ke atas dan hobi ngafe. Jadi kita punya SAM-nya ini 3.809 dikali 500 jiwa. Di sekitar 1,9 miliar per bulan. Gede ya. Kita lanjut ke SOM. Jadi SOM itu kan yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita cuma punya satu kafe dan itu di daerahnya di Pateukur atau Antapani gitu lah ya. Pokoknya dia 10.000 lah, ada 10.000 orang kira-kira. Dan misalnya kita bisa nge-capture 1% dari 10.000 itu, jadi sekitar 100 customer per hari. Nah, aku ngitungnya pakai harga Americano aja, rata-rata yang agak murah medium itu di 20.000. Jadi sekitar 60 juta per bulan. Jadi jauh banget ya. Kita punya omsetnya bisa 60 juta per bulan, tapi si SAM-nya yang bisa kita dapatkan itu sudah 1,9 miliar per bulan. Gimana caranya biar sampai segini? Berarti kita harus nambah cabang. Simpelnya gitu ya. Kenapa kita perlu ngitung market size? Biar
biar kita tahu possible-nya dengan yang kita punya, dengan kapasitas yang kita punya, dengan market yang kita pilih, kita tuh kira-kira bisa dapat berapa sih dan gimana caranya secara kasar untuk nyampe ke sana. Untuk retailnya, kita akan menggunakan skincare karena bisnis skincare itu kan banyak menarik buat orang dan gue juga sering dapat pertanyaan tentang gimana caranya marketingin bisnis skincare dan lain-lain. Jadi kita akan bahas skincare. Dan skincare ini bisa mewakilin bisnis-bisnis lain di industri retail. Caranya juga sama ya, dari TAM Samsung, kita mulai dari TAM. Nah, di BPS yang tadi, itu juga ada di data konsumsi non-makanan, yaitu konsumsi barang dan kecantikan dan perawatan kulit. Jadi, spesifik ya, ada langsung perawatan kulit, ada juga yang kosmetik. Ini sama termasuk parfum gitu. Jadi, kalau lu bisnis parfum, lihat data ini. Kalau lu lihat bisnis yang ini, perawatan kulit dan lain-lain, lihat yang ini. Jadi, rata-ratanya itu di 14.000 ya untuk skincare. Di kota lebih gede daripada di desa, wajar ya kan. Nah, jadi dengan kita punya ini, kita punya TAM-nya adalah kalau skincare itu segini, 4 triliun per bulan, gede banget. Kalau kosmetik dan parfum 3 triliun per bulan. Jadi total kira-kira industri kecantikan ini 7 triliun. Kita kan cuma pengen ngomongin skincare ya, jadi kita ambil TAM-nya yang skincare aja, 4,6 triliun. SAM-nya itu misalnya kita nargetinnya kelompok usia 18-25 Gen Z. Nah itu tuh sekitar 15% dari populasi di Indonesia. Jadi sekitar 42 juta orang. Jadi 42 juta dikali 17.700 ini jadinya dapat 747 miliar per bulan. Gede banget kan skincare, kayak jauh banget dibandingkan sama kopi yang tadi. Kenapa? Karena regionnya juga beda ya. Ini satu Indonesia, kalau cafe atau coffee shop itu tadi kita ngitungnya per daerah di Bandung doang. Karena kan sebenarnya skincare tuh retail, dan retail itu kan bisa distribusinya macam-macam. Beda sama si cafe atau F&B yang dimana dibatasin sama lokasi gitu. Jadi kita ngitung SOM-nya itu beda. SOM-nya itu kita anggap aja kita punya target market share karena kita pemain baru itu di 1%. Jadi 1% dikali 747 miliar. Jadi 7,47 miliar per bulan. Itu pun tetap gede banget. Jadi ketika lu punya market share 1% aja dari in-care untuk Gen Z, lu tuh bisa dapat 7,47 miliar per bulan. Sebenarnya gampang kan ya, cuma orang suka susah atau bingung nyari datanya aja. Apalagi data yang ini. Jadi untuk F&B sama retail, kita itu bisa menggunakan data dari BPS. Untuk yang jasa, gue akan menggunakan contoh desainer grafis. Karena menurut gue ini adalah salah satu service-based bisnis yang banyak diminati orang dan sampai sekarang pun masih ada yang baru mulai. Jadi menurut gue ini adalah sesuatu yang cocok dan ini juga sekaligus menjawab teman-teman yang jual jasa itu gimana cara ngitung market size-nya buat di jasa. Nah ini kita ngitungnya harus tadi bottom up. Kita ngitung dari SOM, baru ke SAM dan TAM-nya. Misalnya, kita ngomongin graphic designer, dan production capacity-nya, dia tuh cuma bisa 1 bulan maksimal 8 klien. Nah, terus asumsi rate atau average value transaction-nya di 3 jutaan, itu berarti dia per bulan itu SOM-nya itu di 24 juta per bulan. Kalau misalnya dia nambah 1 graphic designer lagi, misalnya nge-handle-nya bisa jadi 16, berarti ya dikali 2 lagi aja. Nah, setelah itu baru kita lihat target marketnya siapa sih. Misalnya target marketnya adalah UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia itu kan baru 65 juta gitu ya. Dan 99%-nya tuh warung, pedagang kaki lima, itu mungkin nggak akan pakai jasa graphic designer. Jadi anggap aja 1%-nya sisanya yang menengah ya, 600.000 UMKM. Dari 600.000, mau dapat 8 klien kan sangat make sense ya dan mudah gitu, nggak susah. Ini mau per bulan dapat 8, ini 600.000 dibagi 8 tuh berapa tahun juga nggak akan habis-habis. Dan kalau ditanya TAM-nya tadi apa? TAM-nya yang ini, tadi 65 juta UMKM. Simple ya. Jadi kalau untuk yang retail kita gunainnya top down analysis, jadi dari atas, dari TAM, SAM, SOM. Kalau yang graphic designer kayak gini kita mulainya bottom up dari SOM ke SAM ke TAM. Oke, so that's it dari videonya. Gua harap lu bisa ngerti sekarang gimana caranya ngitung market size dan lu bisa nentuin sendiri apakah market yang lu pilih itu udah bagus atau enggak. Dan kalau misalnya nggak bagus, lu harus pindah kemana? Atau mungkin nanti lu udah punya bisnis yang lebih besar, lu mau ekspansi, lu mau cari market yang apa?